Kita foto-foto yuk. Mending foto pakai HP aku aja. Kamera iPhone kan lebih bagus. Iya. Wah, foto kita bagus-bagus ya. Iya dong, kamera iPhone gitu loh. Kalah jauh sama kamera Android. Oh ya, tolong dong kirimin ke aku foto-fotonya. Oke, aku kirim lewat airdrop ya. Airdrop? Kirim lewat Bluetooth aja bisa nggak? Oh iya, aku lupa. HP kamu kan nggak ada airdrop. Yaudah deh, aku kirim lewat WA aja ya. Tapi memori aku kan penuh. Aduh, aplikasi apa dulu ya yang harus aku hapus? Kok foto-fotonya belum terkirim juga ya? Masa sih? Sudah aku kirim kok. Foto-fotonya malah kamu kirim ke grup kita, Sofia. Apa? Grup kita? Jadi, kalian bikin grup lain tanpa ada aku? Makanya, kamu pakai iPhone deh, jadinya bisa masuk ke circle kita. Mending aku nggak usah ikut deh. Maaf guys, aku nggak bisa ikut. Lebih baik aku menjauh daripada aku harus memaksakan diri mengikuti gaya hidup mereka. Yang ini berapa, Bu? 50.000, Bu. 25.000 lah, Bu, ya. Belum dapat, Bu. 40 lah, Bu. 25.000 saya ambil, Bu. Kalau 25 model yang ini, Bu. Ica, mau nggak yang itu? Nggak mau. Ica maunya yang tadi, mah. Bisa main aja lah, Bu, ya. Yang tadi 25. Maaf, Bu, belum dapet. Oh, ya udah deh, Bu. Yuk, Ca, kita lihat-lihat di tempat lain. Mama, Ica pengen yang itu. Bagus loh. Sabar dulu, Ca. Kita pura-pura pergi. Bu, ya sudah, Bu. Ini 25. Tuh kan, Ca? Mohon waspada copet, Bu, copet. Mama, Ica nggak tahan lagi puasanya. Haus banget. Yang haus. Es coklat. Dek, esnya, Dek. Ma, aku pengen is itu. Nggak apa-apa ya, hari ini aku nggak puasa. Jangan dong, sayang, Ca. Mama, tahun depan beli baju lebarannya malam aja ya. Mana ada pasar yang jualan baju buka malam-malam. Ya udah, kalau gitu belinya di Hawaii atau Gajah Mada aja, Ma. Kayak temen aku. Di sana mahal, nggak bisa ditawar. Loh, kok Mama minum sih? Iya, Mama lagi datang bulan. Mama enak banget. Ica juga mau cepet-cepet datang bulan. Mbak, kafannya ada? Ada, Mbak, untuk perempuan atau laki-laki? Hah? Emangnya kafan ada yang buat laki-laki ya? Ya ada lah, Mbak. Wah, saya baru tahu. Ada warna apa aja, Mbak? Cuma putih aja, Mbak. Mana ada warna-warni. Ya, kok warna putih sih? Saya kurang pede makainya. Soalnya takut nerawang gitu. Hah? Emang Mbak yang mau pakai? Iyalah, mau dipakai buat bukber tahu. Oh, tren baru kah, Mbak? Iya loh, kan lagi tren tuh. Bukber sambil pamer-pamer outfit kan? Tapi circle Mbak agak lain ya. Maksudnya? Iya, masa bukber outfitnya cosplay jadi pocong sih, Mbak? Ya ampun, Juliet, kamu ngapain di sini? Ada teman kita yang meningsoy kah? Hah? Maksudnya? Ini kan toko perlengkapan jenazah, Juliet. Aku tuh lagi cari kafan buat acara bukber kita. Emang kamu gak lihat di grup apa? Outfitnya tuh pakai kafan. Ya ampun, Juliet, itu kaftan, bukan kafan. Oh, salah kah? Bu Ayi, tolong ya, jangan anterin makanan terus ke rumah saya. Itu modus Bu Ayi aja kan, mau deketin suami saya? Astagfirullah, Bu, bulan puasa gini nggak boleh fitnah orang, apalagi seuzon sama suami ibu. Alah, nggak usah sok suci kamu, penampilan aja kayak Uti, padahal kelakuannya kayak Kunti. Astagfirullah, Bu, coba Ibu tenang dulu. Duduk dulu ya, Bu, kita bicarakan baik-baik. Jadi gini, Bu, tiap Ibu nganterin makanan ke rumah saya, suami saya selalu lahap makannya. Dia bilang enak banget, nggak kayak masakan saya. Terus dia bilang, seandainya istriku kayak Bu Ayi. Astagfirullah. Jadi saya bilang aja, saya kan puasa, mana bisa mencicipi makanan. Jadi maklumin lah kalau masakannya nggak enak. Oh ya, emangnya Bu Ayi nggak puasa ya? Kok bisa sih masakannya enak terus? Oh, walaupun saya puasa, saya tetap mencicipi masakan saya, Bu. Loh, nggak batal kah? Enggak, Bu, asalkan di ujung lidah aja, jangan sampai ditelan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya asal tidak masuk ke kerongkongan. Hadis riwayat Bukhari. Oh, gitu ya, Bu. Alhamdulillah, saya jadi lega, Bu. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang saya mau mencicipi masakan saya, Bu. Biar masakan saya enak dan tambah disayang suami. Iya, Bu. Sela, mana anak kamu? Tante mau bagi angpau. Hah? Anak? Iya, si Ica itu loh. Mana dia?
Oh, Ica mah keponakan aku, anaknya Kak Ayi. Loh, jadi yang udah nikah itu Ayi? Oh, tante kira Ayi itu adik kamu. Makanya tante mikirnya kamu yang udah nikah. Ternyata kebalik ya. Soalnya tante lihat kok Ayi kayak masih gadis. Kalau Sela kok kayak udah berumur. Mulai julidnya. Ya udah, mana angpau buat aku, Tante? Kamu mah udah besar. Justru karena udah besar, kebutuhan juga semakin besar. Makanya kamu buruan nikah biar ada yang biayain hidup kamu. Sok atuh di planning kapan mau nikahnya. Emang kamu gak pengen nikah cepet? Enggak, aku nggak mau cerai kayak Tante. Pola makan juga harus dijaga kamu teh, biar gak gendut. Kulit sehat dan awet muda, biar ada yang mau sama kamu. Ica, maaf ya, nenek gak bisa kasih angpau buat Ica. Iya, nggak apa-apa kok, Nek. Oh ya, kemarin Ica puasanya full gak? Alhamdulillah full, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu kesayangan nenek dateng. Naura kemarin puasanya full gak? Enggak, Nek. Naura cuma dapat 15 hari aja puasanya. Oh, gak apa-apa, namanya juga masih belajar. Nih, angpau buat Naura. Karena Naura udah puasa 15 hari, jadinya nenek kasih 150.000. Wah, makasih ya, Nek. Loh, kok Naura dikasih? Aku enggak. Padahal puasaku full, nggak ada yang bolong. Ica sayang, puasa itu ikhlas karena Allah. Tidak boleh mengharap imbalan apapun. Iya, Ma, Ica tahu. Ica cuma sedih, kenapa sikap nenek berbeda. Padahal kan Ica juga cucu nenek. Ica, ingat tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jauh lebih baik kalau kita yang memberi. Oh gitu ya, Ma. Ya udah deh, kalau gitu Ica juga mau berbagi. Ke kaum duafa kayaknya lebih tepat sasaran, Mah. Nenek, Nek. Ini buat nenek. Loh, kenapa, Ca? Kok uangnya dikasih ke nenek? Mana banyak banget lagi. Iya, nggak apa-apa, Nek. Tadi Ica dapat banyak dari keluarga Mama. Kata Mama, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Ica kasih ke nenek. Apalagi nenek termasuk kaum duafa. Hah? Kaum duafa? Iya, nenek kan udah janda tua renta dan kurang mampu. Ica, mumpung kita lagi liburan di Bali, Aunty pengen buka hijab ah. Astagfirullah, jangan Aunty. Aunty pengen mencari jati diri. Jati diri yang seperti apa yang kamu cari, Sela? Jilbab inilah jati diri kita sebagai muslimah. Iya. Sebenarnya aku terpaksa. Aku kan juga pengen nikmatin masa muda aku. Aunty emang yakin umur Aunty sampai ke masa tua? Aunty nggak takut kalau nanti-nanti akhirnya kain kafanlah yang menjadi hijab Aunty untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Dan ketika nanti Allah bertanya, apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa menutup aurat itu wajib aku perintahkan? Apa yang akan Aunty jawab? Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Ya udah, yuk kita jalan-jalan. Pak, rotinya 3 ya? Maaf mbak, roti ini tidak dijual untuk muslim. Ini rotinya nggak halal mbak. Oh gitu ya, ya udah, makasih ya Mas. Alhamdulillah kita terselamatkan Aunty. Iya, ini semua karena jati diri kita sebagai muslimah, yaitu hijab. Masya Allah. Sayang banget ya Bu, anak ibu capek-capek kuliah ujung-ujungnya jadi IRT. Emang bener kata orang zaman dulu, perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kerja di dapur juga. Maaf ya Bu, tapi seorang wanita perlu pendidikan yang tinggi, karena dia akan menjadi seorang ibu. Menjadi ibu rumah tangga pun pekerjaan yang mulia, karena menjadi ladang pahala dan investasi sampai ke akhirat. Masya Allah Mama, terima kasih. Ya, aku adalah IRT lulusan sarjana pendidikan. Awal menikah, aku sempat mengajar bimbel di salah satu lembaga pendidikan.
Ketika punya anak, aku mulai fokus dengan keluarga. Tapi aku ingin tetap produktif dengan berjualan gamis online. Namun, di tahun kedua COVID, penjualanku semakin menurun. Lalu aku iseng main TokTok dengan tujuan menambah followers melalui cara FLKS agar bisa live jualan atau afiliator. Suatu hari, aku dapat chat dari teman sesama pejuang FLKS buat gabung di grup Besti TokTok, yaitu Kak Reflica. Kak Reflica inilah yang menjadi inspirasi aku untuk membuat konten fokus di satu tema agar akun berkembang. Ini video awal-awal kita collab bareng. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah akun aku berkembang dan bisa menghasilkan lewat endorse dan monetisasi di 3 platform sosial media. Berhubung anak-anak aku sudah bisa ditinggal, sekarang aku memutuskan sambil ngajar bimbel lagi agar ilmu saat kuliah dapat diamalkan dan tidak lupa. Dunia membutuhkan wanita yang hebat karena wanita adalah tiangnya negara. Semua wanita hebat dengan versinya masing-masing. Semangat ya, selamat Hari Kartini. Mana suami nggak selingkuh? Punya istri cerewet banget. Bisa nggak sih kalau kemana-mana nggak minta difotoin? Bisa, asal... Sayang, pemandangannya bagus. Aku fotoin ya. Bisa nggak sih kalau nyuruh nggak berkali-kali? Bisa, asal... Pak, tolong gantikan galon ya. Oke, siap. Bisa nggak sih kalau di rumah jangan burik-burik banget? Minimal nyisir sama pakai lipstik. Bisa, asal... Sayang, nih aku beliin skincare sama make up buat kamu. Sini, aku aja yang nyuapin dedek, biar kamu bisa fokus percantik diri. Istri itu cerminan suami. Wahai suami, jika kamu merasa istrimu tidak menarik, menyusahkan, cerewet, keras kepala, atau sebagainya, itulah diri kamu sebenarnya. Kamu yang telah mengajar, membentuk, dan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Ingat, cinta istri muncul karena kasih sayang suami. Kebencian istri muncul karena kebohongan suami. Keluhan istri muncul karena kedinginan suami. Kebahagiaan istri muncul karena kehangatan suami. Kecantikan istri muncul karena dimanjakan suami. Kerusakan istri adalah hutang suami yang wajib dipertanggungjawabkan. Ras terkuat di bumi dilawan. Kan papa udah bilang, cewek itu nggak pernah salah. Ica udah tahu papa dan mama sudah bercerai kan? Ica, papa nggak pernah mau bercerai dengan mama. Papa berusaha keras mempertahankan keluarga kita. Apakah papa tahu? Aku selalu membanggakan papa di depan teman-temanku. Tapi saat aku jalan ke toko buku bersama mereka, aku melihat papaku sedang berduaan dengan wanita selain mamaku. Apakah papa tahu bagaimana perasaanku? Bagaimana papa bisa melakukannya? Mama pasti sangat menderita. Hatiku juga terluka. Wanita itu, papa akan menikahinya kan? Tidak, kalau Ica menentangnya. Kenapa papa tak bertanya juga padaku saat ingin memacarinya? Tapi Ica rasa papa benar. Untuk memutuskan hal itu, papa tidak perlu bertanya dulu kepada siapapun. Bukankah orang dewasa bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk? Papa sangat menyesal. Jangan tinggalkan papa ya. Papa nggak bisa hidup tanpa Ica. Maaf pak, papa harus terima keputusan ini. Sama seperti kami yang harus menerima kenyataan pahit itu, papa membuatku sadar. Jika ingin mendapatkan segalanya, kita juga harus siap kehilangan segalanya. Jika papa tidak memacari wanita itu, pasti kita akan tetap hidup bahagia bersama. Mama sudah banyak menderita. Bahkan mama sempat tak bisa bicara karena terlalu menyakitkan. Ica cuma mau mama bisa bahagia lagi dan sembuh dari rasa sakitnya. Bukankah kita bisa sembuh jika sumber dari rasa sakitnya dihilangkan? Bagaimana mama bisa sembuh jika melihat papa setiap hari? Mulai sekarang, lanjutkan hidup papa dan biarkan kami hidup dengan tenang.